Kali ini tidak ada gambaran apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Hidup ini hanya tentang bagaimana berlayar, bertahan, dan berlabuh. Kemana nanti akan pergi, di mana nanti akan tinggal, sampai di mana juga akan berakhir. Tapi, bila melihat keadaan seperti ini akan berakhir terus begini adanya. Karena namaku Samu, anak seorang nelayan yang mengikuti jejak orang tuanya. Kini anakku lah yang disebut anak nelayan. Penampilanku adalah layaknya seorang nelayan biasa. Rambut kusut diinjak-injak panas. Gigiku seperti karang di lautan. Sering dihantam angin semalaman. Pulang-pulang bau garam. Asin, kata istriku menghibur. Dan ya, namanya Dra, D-R-A. Kutemukan ia tepat di pasir pantai ini. Dulu, aku tinggal di sebuah pulau antara Selat Malaka. Seperti yang kubilang, orang tuaku adalah orang pesisir. Bapakku nelayan dan mamaku yang dagangkan ikan. Keluargaku dulu jauh dari kata punya mimpi besar. Bapak hanya punya 2 mimpi. Kalau bukan cuaca, tentang jenis-jenis ikan. Aku ingat betapa lucunya bapak ketika ngigau menyebutkan nama-nama ikan. Wah, begini. Dia tidur terlelap, nyenyak pada malam itu. Tiba-tiba dia bicara. Kakap, baronang, wah, hiu, kontol. Maksudnya itu ikan tongkol. Bapak. Bapak pergi biasanya selama 3 hari dari rumah. Itu kalau cuaca sedang bagus dan tangkapan sedang banyak. Pernah juga bapak sebulan melaut. Aku tidak pernah tahu aliran mana yang bapak ikuti. Yang aku tahu, bapak lakukan itu semua agar kami bisa makan di rumah dengan enak. Dan itulah mimpi mama. Bisa masak enak. Pernah dia dapat selebaran menu restoran dari saudaranya yang baru pulang dari kota. Di situ ada gambaran masakan yang terlihat memang ya menggoda dan sepertinya akan nikmat bila dimakan dan bila bertemu dengan lidah. Makanan-makanan itu punya nama yang aneh-aneh. Mama pernah menyebutkannya sekali. Kalau tidak salah mama bilang seperti ini. Oh, saya mau masak susik untuk anak-anak saya. Itu namanya sushi, kata saudaranya geli. Lalu tanggapan mama biasa saja. Dia memang tidak bisa membaca. Dan itulah mimpiku, belajar jadi nomor 1. Bapak juga sering bilang, kamu sekolah yang tinggi nak. Setidaknya kalau nanti putus tengah jalan, kamu bisa jadi nelayan yang lebih pandai dari bapak. Itulah yang membuat alasanku kuat untuk rajin sekolah. Ya. Tahun-tahun berlalu. Aku semakin dewasa. Bapak semakin tua dan jarang melaut.
Mama, ya, Mama juga sama seperti bapak. Hanya saja sekarang sudah lebih pandai membaca karena ku ajari selama sekolah dulu. Karena bapak sudah jarang melaut, kini keluarga kami mengandalkan pendapatan dari hasil jualan di pasar. Dan itu bisa dibilang masih cukup untuk beberapa tahun. Hanya saja, bapak selalu berpikir ke depan. Bapak itu melihat sesuatu seperti laut. Entah di matamu kosong sekarang hanya melihat sapu tangan berwarna biru, tetaplah waspada kanan, kiri, belakang, dan depan. Tidak pernah ada yang tahu kapan ombak marah, hiu lupa diri, dan petir tiba-tiba mampir. Begitu kata bapak. Dan ya, bapak waspada dengan hidup kami, keluarganya. Di waktu terakhir tahunku berada di sekolah, ya, SMA waktu itu, aku dihadapi sebuah masalah yang lumayan besar untuk keluarga kami, yaitu uang sekolah. Bapak dan mama tidak bisa bayar uang sekolah. Ya karena bapak sudah jarang melaut. Hasil jualan di pasar pun hanya cukup untuk makan saja. Tapi bagi bapak dan mama itu bukan masalah. Mereka tidak ambil pusing hal yang cukup besar itu. Dikecilkan oleh mereka. Aku sudah paham akan terjadi seperti ini. Seperti laut. Inilah ombak yang marah. Entah datang dari belakang atau mana. Dan bapak juga paham akan datang nanti bencana dan juga nama-nama ikan setiap ia tidur. Insting lautku juga sama seperti bapak. Mungkin karena aku anaknya atau karena aku memang besar di sini. Tapi aku rasa itu keduanya. Aku putus sekolah di tahun terakhir. Tidak ada yang ku kecewakan. Tidak ada wajah murung dari keluarga kami, bapak dan mama seperti biasanya. Dan aku hanya sedikit gelisah karena aku harus meninggalkan teman-temanku di sekolah. Dan wanita cantik anak orang kaya itu, Dra. Dan dia yang jadi istriku. Semakin dewasa aku menemukan sebuah nama untuk keluarga ini. Keluarga Mikil. Ya, aku buat itu iseng saja ketika menulis-nulis di pasir pantai. Terdengar seperti kata mikir yang diucapkan orang cadel. Ya. Keluarga Mikil adalah singkatan dari keluarga mimpi kecil. Mimpi bapak yang hanya seperti itu, mama yang jauh dari kata luar biasa, dan mimpiku bisa ditemui di setiap mulut anak-anak. Apalagi yang kehidupannya sama sepertiku. Tapi ini yang buat kami berbeda. Bapak yang ahli membuat teori filsafatnya sendiri tentang laut. Dengan segala macam bentuk pengandaian dan pemahaman-pemahaman bak seorang filsuf atau sufi yang menari di tengah laut. Bapak sering bilang dan berbincang dengan camar. Mendengar curahan hati gelombang. Tidak jarang duduk berdua dengan angin sambil nikmati secangkir teh yang tidak jarang tercampur asinnya laut. Mama pun sama. Sampai sekarang masih mencoba memasak sushi untukku. Meski itu ikan bandeng dilapisi daun pisang.
sumpit bekas mie ayam, dan kecap asin punya tetangga. Setidaknya aku rasa ini jauh lebih nikmat dari gambar pada selebaran yang dulu saudara mama kasih. Aku kini dengan tekad belajarku yang lain. Dulu aku pernah diajari bapak berlayar. Sering rasanya sebelum terlalu sibuk dengan dunia pendidikan. Sekarang mimpi kecilku masih berjalan. Sapu tangan biru itu masih ada di depan mataku yang kosong. Sapu tangan itu seperti memanggil, "Samung, Samung, berlayarlah." Aku renungkan apa maksudnya kali ini. Aku menunggu bapak pulang sajalah waktu itu. Sampainya bapak, langsung kutanyakan tentang hal itu kepada bapak, sang filsuf laut. Dan jawaban bapak singkat saja. "Samu, ini sudah waktunya. Berlayarlah kemanapun itu." Masih belum ku mengerti tadinya. Lama-kelamaan ku telan bulat saja perkataan bapak. Sekarang malah ku anggap dia sebagai dewa laut. Mati kau Poseidon, kalah oleh bapakku. Setidaknya itu aku tahu waktu belajar sejarah di sekolah. Ya, aku tahu itu dari ensiklopedia satu-satunya di sekolahku. Poseidon, sang dewa laut. Ya, mungkin bapak cocok dengan nama itu, atau menggantikannya juga cocok. Jadi Poseidon. Berhari-hari aku berlayar. Setelah mendengar perkataan bapak, aku lakukan apa yang bapak bilang. Tiba aku di dermaga Reot nan Bising. Pesisirnya tidak sama seperti di rumahku. Orang-orang di sini berlayar juga seperti tidak mengerti laut. Apa ini tempat orang-orang bodoh tentang laut? Dan kenapa kotor sekali airnya? Sampai aku tanya, ini daerah apa? Aku tanya ke orang-orang sekitar. Dan mereka jawab dengan jawaban yang sama. Jakarta pinggiran. Oh, aku berpikir seperti itu. Aku bergumam. Ini Jakarta yang katanya kota paling megah di Indonesia itu. Jangan-jangan di sini pabrik selebaran dari restoran yang buat mama mau bikin sushi. Ya, masa bodoh lah dengan itu. Mama lebih baik dengan bandeng dibungkus daun pisang lah. Dan disinilah catatan tentang betapa sang filsuf laut itu benar. Yang justru sekarang aku anggap sebagai dewa laut. Meskipun sekolahku putus, kelak kamu nanti menjadi nelayan yang lebih pandai dari bapak. Itu katanya. Hidupku masihlah dengan mimpi kecil. Belajar ditambah lagi nelayan. Meski dengan status nelayanku, aku tetap lebih baik dari nelayan di sini. Mereka jadikanku guru, padahal aku pendatang. Baru 14 bulan semenjak aku menulis tulisan ini. Aku mengajarkan beberapa ilmu dari sekolahku dulu, yang sepertinya orang-orang di sini juga sulit untuk bersekolah. Kemudian, tidak lupa aku ajarkan filsafat kelautan buatan bapak. Tentang sapu tangan biru. Dan segala hal yang akan mengisi kekosongan dari berbagai arah. Wah, bapakku memang dewa. Dan disinilah juga tempatku kembali bertemu dengan Ra.
Wanita kaya yang entah kenapa aku bisa bertemu lagi. Kupikir aku akan berpisah. Di sekolah pun aku tidak berani. Aku sama sekali tidak berani menyapanya. Dia wangi parfum. Sedangkan aku bau matahari dan ikan asin. Setidaknya sabut tangan biru itu beritahu. Di atas laut, asinnya akan jadi manis bila kau berlabuh di tempat yang tepat. Mungkin itu maksudnya aku bertemu dengan Dra di sini. Ah ya, tentang anakku. Anakku sama sepertiku. Dia punya mimpi yang sama denganku, yaitu satu, belajar tentang apapun.